Halo, salam semangat selalu. Saya Ronaldo Galung, founder dari Smart Resources. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun bisnis dengan smart. Kalau pada segmen sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada dua pendekatan di dalam membangun bisnis. Anda bisa memilih untuk membangun bisnis dengan product driven, digerakkan oleh produk yang Anda ciptakan, yang Anda create, yang Anda hadirkan pada pasar. Atau kedua, Anda bisa membangun bisnis dengan model market driven, digerakkan oleh pasar yang ada. Nah, saya ulas sekilas tentang apa perbedaan market driven dan product driven ini dan apa yang kemudian bisa kita gunakan agar kita bisa membangun bisnis dengan cara yang smart. Ketika kita memutuskan untuk membangun bisnis dengan menggunakan product driven, maka yang terjadi adalah Anda menciptakan sebuah produk baru, kemudian Anda tawarkan, Anda cari segmen pasar yang membutuhkan produk tersebut. Sedangkan ketika Anda memilih untuk membangun bisnis dengan model market driven, yang ada adalah Anda cari pasarnya dulu. Anda cari siapa yang mau beli dulu. Anda cari orang yang butuh barang tersebut, barang apapun itu. Setelah Anda temukan, oh yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, oleh pasar adalah misalnya produk A. Kemudian Anda riset lagi, apa sih dari produk-produk yang paling disukai itu yang kemudian bisa menguntungkan, profitnya besar, kemudian Anda minat pada bisnis tersebut, maka Anda hadirkan produk tersebut dan kemudian Anda tawarkan kepada pasar yang ada. Nah, itu perbedaan mendasar dari market driven dan product driven. Nah, sekarang saran apa yang bisa saya berikan kepada Anda dalam membangun sebuah bisnis? Memilih bisnis dengan model product driven ataupun market driven ini adalah sebuah hal yang butuh strategi. Saya merekomendasikan kepada Anda, kalau Anda adalah pebisnis pemula dan kemudian modal Anda pas-pasan atau sangat-sangat terbatas ataupun cukup untuk bisa memulai sebuah bisnis, maka saya menyarankan Anda membangun bisnis dengan berlandaskan pada market driven. Artinya apa? Dengan memilih bisnis yang market driven, ada beberapa keunggulan yang bisa Anda miliki dibandingkan Anda membangun bisnis dengan product driven. Pertama, dengan memutuskan bisnis yang modelnya market driven, Anda akan secara pasti sudah punya pasar. Kenapa? Karena pasarnya memang sudah ada. Orang-orang yang butuh tentang produk itu sudah ada. Sehingga apa? Ketika produk itu sudah ada, sudah dikenal, Anda tidak perlu mengedukasi pasar untuk mengenali, menyukai, meminati, ketagihan dengan produk tersebut. Kedua, ketika Anda memilih bisnis yang digerakkan oleh market, oleh pasar, Anda kemudian bisa dengan cepat menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan dari bisnis tersebut. Kenapa? Karena tadi ketika produk tersebut sudah disukai oleh banyak orang, orang secara pasti akan beli produk tersebut kepada Anda. Tinggal mungkin yang akan harus Anda punyai adalah strategi. Strategi yang smart bagaimana ketika Anda membangun bisnis yang market driven, di mana itu sudah ada kompetitor, Anda bisa bersaing dengan kompetitor yang ada, plus Anda bisa unggul. Anda bisa unggul dibandingkan kompetitor yang ada. Nah, jadi saran saya adalah bagi pebisnis pemula, mulailah bisnis yang digerakkan oleh pasar. Cari pasar Anda apa yang paling diinginkan, apa barang yang dibutuhkan oleh sekitar Anda, kemudian sediakan barang tersebut dengan sedikit modifikasi sehingga Anda bisa unggul dibandingkan dengan orang lain yang sudah menyediakan barang tersebut juga terlebih dahulu. Tapi kalau Anda adalah seorang pebisnis yang sudah punya pengalaman, atau Anda punya investor besar, Anda punya bisnis plan yang bagus, Anda punya coach yang mendampingi Anda pengen membangun sebuah bisnis yang betul-betul baru, maka Anda bisa memilih bisnis yang digerakkan oleh produk baru tersebut. Nah,
pilihannya ada di tangan Anda. Anda bisa memilih bisnis product driven ataupun market driven. Namun saran saya, ketika Anda baru memulai bisnis, pilihlah bisnis yang digerakkan oleh market. Cari apa kebutuhan pasar, Anda siapkan, sediakan. Tapi kalau Anda adalah orang yang punya banyak duit ataupun punya sumber daya yang tidak terbatas, maka tidak masalah Anda membangun bisnis dengan menciptakan produk baru kemudian menawarkannya kepada orang lain. Nah, ini adalah hal yang silakan Anda bijaki. Anda cari tahu apa ataupun Anda nyamannya di mana. Nah, untuk selanjutnya pada segmen yang akan datang, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya alasan ataupun apa sih sebenarnya hal yang kemudian membuat bisnis yang baru didirikan itu kemungkinan untuk bertahannya, kemungkinan untuk survive-nya itu kecil. Seperti yang disampaikan oleh Michael Gerber tadi, bahwa bisnis yang baru dibangun 80%-nya itu tidak akan bisa bertahan sampai 1 tahun. Sedangkan 20%-nya yang bisa survive pada tahun pertama itu hanya 80%-nya atau hanya 20%-nya lagi yang akan bisa survive sampai tahun kelima, sementara 80%-nya itu akan collapse, akan jatuh, akan gulung tikar. Artinya hanya kurang lebih 4-5% bisnis yang bisa bertahan selama 5 tahun. Nah, kita akan bahas itu pada segmen selanjutnya. Baik, saya Ronald Tagalung, founder dari Smart Resources. Salam smart selalu.